hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Ya Bu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Absen dulu ya. Ya Bu. Fatih, Ada. Hara, Ira. Ya masuk. Gak masuk. Kenapa? Sakit Bu. Oh, semoga cepat sembuh ya. Amin. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau kita tepuk semangat dulu ya. Ya Bu. Ayo sama-sama tepuk semangat. 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 Nah, mari kita mulai pelajarannya ya. Sekarang buka LKS-nya Vicky. Kita akan mempelajari tentang haji. Disimak baik-baik ya. Ya Bu. Haji adalah menurut bahasa menyengajakan perbuatan. Sedangkan menurut istilah adalah menyengajakan untuk berkunjung ke Baitullah dalam rangka melaksanakan ibadah yang sudah ditentukan segala sesuatunya serta untuk mencari ridha Allah. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi siapapun, terutama bagi mereka yang sudah mampu, baik mampu secara lahir maupun batin. Artinya, ketika seorang muslim sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji tersebut, hendaklah untuk menyegerakannya. Kewajiban menunaikan ibadah haji juga hanya dicukupkan satu kali saja. Namun, orang yang sudah menunaikan ibadah haji, maka hukumnya selebihnya adalah sunnah. Sekarang Ibu menjelaskan macam-macam haji. Ada 3 ya. Yang pertama, haji ifrad adalah berniat untuk melaksanakan ibadah haji beserta ketentuan-ketentuannya sampai selesai dan kemudian dilanjutkan dengan niat untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi ibadah haji ifrad itu berniat haji dulu kemudian umrah. Yang kedua, haji tamattu adalah berniat melaksanakan haji, berniat melaksanakan ibadah umrah beserta ketentuan-ketentuannya sampai selesai. Setelah selesai dilanjutkan dengan ibadah haji. Jadi kalau haji tamattu itu ibadah umrah dulu, kemudian ibadah haji. Yang ketiga, haji qiran adalah berniat melakukan ibadah haji dan ibadah umrah secara bersamaan. Nah, sekarang Ibu akan melanjutnya dengan syarat-syarat ibadah haji. Yang pertama, Islam. Kemudian balik. Kemudian berakal, mampu melaksanakannya, merdeka. Adapun untuk perempuan wajib didampingi mahramnya atau bersamaan dengan perempuan lainnya yang disertai mahramnya. Yang selanjutnya adalah rukun ibadah haji. Yang pertama, ihram. Untuk haji, niat disertai dengan pakaian ihram yang putih dan tidak berjahit. Yang kemudian melakukan wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah berjalan meliling Ka'bah sebanyak 7 kali dan dalam kondisi suci dan menutup aurat. Ibu akan menjelaskan sunnah-sunnah haji. Mengutamakan haji ifrad, melakukan sholat sunnah di Hijr Ismail, melakukan sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, dan membaca bacaan tarbiyah sebanyak-banyaknya. Ibu mempunyai media ya, nanti Ibu beri tugas, Ibu beri lembaran, nanti diperhatikan dan ditulis kembali tata cara pelaksanaan haji. Nah, kalau sudah selesai nanti dipresentasikan satu persatu ya. Takut Bu. Enggak apa-apa, nanti Ibu ajarin. Diperhatikan ya medianya. Ini Ibu akan beri lembaran.
Nah, di sini Ibu akan memperjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan haji. Yang pertama, jamaah yang ada di pembonokan atau hotel melaksanakan haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah melakukan ihram dibarengi dengan niat dari tempat asal. Niatnya adalah nawaitu hajja wal amramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjati, yang artinya aku niat melaksanakan haji dan berirham karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Kemudian jamaah menuju Mina untuk mabit atau bermalam. Di sini ya. Setelah bermalam, kemudian jamaah menuju Arafah untuk melakukan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah, mulai waktu zuhur sekitar pukul 12 siang hingga matahari terbenam sekitar pukul 6 sore adalah waktu wukuf. Saat itulah jamaah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari tenggelam pada hari itu, jamaah meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk menginap atau mabit. Nah, di sini mabit di Musdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Perjalanan dari Arafah ke Musdalifah disebut melelahkan dan macet karena jutaan manusia berbondong-bondong menuju ke sana sambil mengambil kerikil untuk melontar jumrah. Dan pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah bertolak dari Musdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit untuk melakukan melontar jumrah Aqabah sebanyak 7 lontaran. Setelah merampungkan lontar jumrah, jamaah dilanjutkan bertahallul atau mencukur rambutnya. Kemudian diperbolehkan menggunakan baju biasa. Di sini tahallul. Setelah merampungkan mabit di Mina, jamaah menuju Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Dilanjutkan dengan sa'i, yaitu lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali yang diakhiri di Bukit Marwah. Setelah tahallul, di sini jamaah melakukan tawaf ibadah. Setelah tawaf ibadah, maka jamaah melakukan sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah di sini sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau sudah melakukan sa'i, kemudian jamaah menuju Mina untuk mabit pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah dan melempar jumrah wusta, ula, dan Aqabah. Setelah melaksanakan seluruh ritual haji, jamaah melaksanakan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali ke negaranya masing-masing. Di sini tawaf wada itu tawaf perpisahan. Nah, setelah melakukan tawaf perpisahan, maka jamaah diperkenan untuk kembali ke negaranya masing-masing. Di sini sudah Ibu jelaskan ya medianya tentang pelaksanaan haji. Sekarang yang sudah ditulis itu dipresentasikan. Ayo, siapa yang mau? Siapa yang duluan? Mau, aku malu. Ayo, mau Ibu jemput. Ayo Bu, ayo nah. Ayo. Ayo dibacakan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dari apa yang sudah dijelaskan di sana tadi. Ya. Tadi itu apa? Nah, pelaksanaan haji ya. Ya wis. Tata urutan haji yang pertama adalah di hotel niat untuk ihram. Yang kedua, mabit di Mina. Yang ketiga, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ketiga, mabit di Musdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian yang keempat, kembali ke Mina, lempar jumrah Aqabah. Kemudian tahallul pada 10 Dzulhijjah. Lalu tawaf ifadah pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mekah. Sa'i Safa 10 Dzulhijjah. Marwah juga 10
Dzulhijjah. Kemudian mabit di Mina dan lempar jumroh, wusta, ula, Aqobah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian tawaf wada di Mekah, lalu yang terakhir meninggalkan Mekah dan kembali ke tanah air. Sekian dari saya. Tepuk tangan semuanya. Nah, yuk sekarang Mbak Fati. Di sini juga saya akan mengurutkan langkah-langkah melakukan ibadah haji. Yang pertama, di hotel niat untuk ihram. Yang kedua, mabit di Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian mabit di Musdalifah tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian kembali ke Mina, lempar jumroh Aqobah 10 Dzulhijjah. Kemudian tahallul tanggal 10 Dzulhijjah juga. Kemudian tawaf ifadah di Mekah. Kemudian bersa'i di Safa dan Marwah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian mabit di Mina dan lempar jumroh wusta ula Aqobah 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian melakukan tawaf wada dan yang terakhir meninggalkan Mekah, kemudian kembali ke tanah air. Bagus sekali tepuk tangannya. Makasih. Sudah paham ya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, Ibu mau bertanya ya. Ya, Bu. Ada berapa macam-macam haji? Ayo, Mbak Fatih. Ada 3. Apa aja? Haji ifrad, Ya. haji tamattu, sama haji apa ya, Bu, lupa. Oh, haji kiran. Iya, pintar sekali. Ada pertanyaan lagi. Sebutkan rukun ibadah haji. Ayo, Mbak Hara. Yang pertama ihram untuk haji, yang Ya. kedua melakukan wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i atau berlari kecil-kecil. Iya. Ini Ibu ada pertanyaan, siapa yang mau jawab duluan ya? Ya, Bu. Yang bisa angkutkan tangannya. Ya, Bu. Ya. Apa saja rukun-rukun ibadah haji? Ayo, Fatih. Ihram untuk haji, Ya. kemudian melakukan wukuf di Arafah, kemudian tawaf, yang terakhir sa'i. Cakep. Udah paham semuanya ya? Iya, Bu. Sudah. Ya. Bu. Nanti di rumah jangan lupa belajar ya. Iya, Bu. Nah, karena waktunya sudah mulai habis, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.